Di hari ulang tahun Metro TV yang ke-14, saya ingin mengangkat cerita tentang guru-guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil dengan gaji yang kecil, status honorer, tetapi semangat mereka luar biasa dan pantang mundur demi anak-anak didik mereka yang membutuhkan kehadiran mereka. Saya yakin kisah mereka akan menginspirasi kita semua. Kalau Anda tidak percaya, maka kita panggilkan tamu kita yang pertama, Pak Guru Firman. Pak Firman, selamat datang. Silakan duduk. Pak Firman ini guru. Iya, Guru sekolah apa? sekolah dasar Sekolah dasar. Di mana? di Tambora, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tepatnya di mana itu? di bawah kaki Gunung Tambora, Desa apa namanya? Desa Oibura. Bagaimana caranya ke sana? Dari Jakarta naik pesawat sampai Iya. Bali, Jangan berenang ya. sekitar 2 jam. Dari Bali ke Bima 1 jam lebih, terus dari Bima ke Tambora 6 jam. Jadi kota besar terdekat itu di mana? Dompu, dari Dompu 3 jam, 3 jam. Sudah berapa lama jadi guru di sana? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Statusnya guru tetap honorer? Sukarela, Guru sukarela. sukarela. Artinya apa itu sukarela? Ya, maksudnya kita ngajar Iya. tanpa mengharap imbalan. Ketika dikasih ya kita terima, kalau tidak ada ya tidak ada. Serius? Iya, Kenapa itu Anda lakukan? Jadi Anda yang menawarkan atau diperintah, disuruh orang tua, disuruh istri, saya menawarkan diri. menawarkan diri sendiri Menawarkan diri secara sendiri. sukarela? Iya, Saya dengar Pak Guru Firman ini pernah jadi kuli bangunan, pernah jadi supir angkot, pernah jadi tukang ojek. Ini menarik sekali bagaimana kisah perjalanan seorang guru sukarela yang berada di bawah kaki Gunung Tambora. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak liputan berikut ini. Menjadi seorang guru bukanlah sekedar profesi. Menjadi guru merupakan sebuah pengabdian. Inilah Firmansyah, seorang guru sukarela di SD Negeri Soribura, yang terletak di daerah terpencil kaki Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat. Pengabdian dan perjuangannya luar biasa. Dalam kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta kesejahteraan yang jauh dari kata layak, pria yang akrab disapa Firman ini tetap berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid-muridnya. hati saya terpanggil untuk mengabdi di sekolah tanpa memikirkan apa yang harus saya dapat dan apa yang saya berikan. Ya, saya hanya bisa bekerja semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan saya, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini. Firman tinggal di sebuah desa terpencil, Dusun Soribura, Desa Oibura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Untuk menyambung kebutuhan hidup, ayah 2 orang anak ini tidak bisa hanya mengandalkan penghasilannya. Untuk itu ia rela bekerja serabutan untuk menyambung hidup, seperti membuka bengkel di kediamannya hingga menjadi sopir dan pengangkut kayu. Berapa? 9 tahun sudah Firman menjadi guru sukarela, namun ia tidak menyerah dan putus asa dengan kondisinya. Ia bertekad akan terus mengabdi dan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi murid-muridnya.
untuk anak-anak yang ada di Indonesia terus berjuang, terus belajar, raih cita-cita setinggi mungkin. Negara ini tergantung pada kita, tergantung sungguh pada pendidikan. Ketika pendidikan maju, maka bangsa dan negara akan maju. Ketika pendidikan maju, maka bangsa dan negara akan maju. Itu semboyan Anda tadi ya. Tapi boleh cerita nggak, mengapa Anda tergerak untuk jadi guru? Apa penyebabnya? Jadi guru sebenarnya cita-cita saya dari awal. Nah, kemudian pas duduk di bangku SMP terinspirasi oleh guru saya yang mengajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian saya setelah SMA, saya kerja kuli bangunan waktu hidup di Dompu. Pas kerja kuli bangunan dapat kabar ada pendaftaran untuk D2 PGSD. Sekolah apa itu? D2 PGSD, Sekolah Pendidikan Guru SD. Terus Anda daftar, diterima. Saya kuliah selama setahun. Pas liburan saya ke Tambora. Nah, pas Tambora saya ini lihat anak-anak nggak punya guru main, ya saya bantu-bantu. Saya coba nawarkan diri ke kepala sekolah untuk bantu supaya anak-anak nggak main di waktu jam belajar. Selama 4 bulan saya di situ. Setelah 4 bulan saya balik lagi ke Dompu untuk melanjutkan kuliah saya D2 PGSD itu. Kemudian setelah selesai melanjutkan D2 saya kembali ke Tambora untuk mengajar anak-anak ini karena anak-anak ini membutuhkan guru. Waktu Anda menawarkan diri untuk jadi guru di sana, bagaimana reaksi kepala sekolah? Diterima dengan baik. Waktu itu gurunya ada berapa? Sebelum saya masuk ada 3. Muridnya? Muridnya 84. Ada berapa kelas di situ? Rombongan belajar ada lengkap 6 dari kelas 1 sampai kelas 6. Ruangan belajar dulu pas saya masuk baru 3 kelas. Sekolah itu didirikan tahun 98. Itu pertama kan pakai kayu penyangga. Sebelum ada gedung permanen, kita pakai kayu penyangga karena anak-anak ini dulu sebelum ada sekolah di situ mereka menempuh perjalanan 6 kiloan dari gunung ke pesisir pantai untuk pulang pergi untuk sekolah. Sebelum ada sekolah ini? Sebelum ada sekolah. Kemudian masyarakat di situ punya inisiatif untuk membangun sekolah walaupun hanya dengan kayu penyangga. Atap alang-alang tanpa dinding. Wah, asik itu, banyak angin itu ya. Nggak kepanasan anak-anak itu. Saya dengar Anda juga punya pengalaman hidup seperti itu waktu anak-anak sekolah dulu harus jalan kaki. Iya. Dulu saya hidup di sekitar Gunung Tambora di Dorombolong namanya. Sekarang jadi desa Kampung Sisi. Dari Kampung Sisi ke Pancasila menempuh jarak 6 kilo. 6 kilo juga? 6 kilo dengan jalan menanjak. Kemudian pas pulang turunan ya lumayan 6 kilo lagi. Oh, jadi Anda punya pengalaman masa kecil seperti itu juga ya? Setelah Anda menjadi guru kemudian kembali kuliah lagi, terus kembali ke sekolah jadi guru, itu dibayar berapa waktu itu? 50.000 per bulan dan dibayar per tribulan itu 150.000. Jadi 3 bulan baru Anda dibayar 150. 3 bulan. Waktu itu sudah menikah belum? Sudah. Cukup atau tidak itu? Ya kalau dibilang cukup, kalau dibilang daya enggak. Waktu Anda kuliah ini, Anda juga mencari uang biaya kuliah dengan tadi? Jadi Dengan supir angkot? Kuli bangunan, supir angkot, berhenti jadi supir angkot, ngojek. Kenapa? Orang tua nggak mampu membiayai atau tidak mau? Iya, tidak mampu. Tidak mampu. Tidak Orang tua mampu. Anda kerja apa? Petani. Petani. Berapa anak? 6 anak. 6 anak. Anak keberapa Anda? Anak terakhir. Wah, ya jatahnya udah habis itu. Lain kali lahir di depan, jangan di belakang. Kalau sekarang dibayar berapa? Sekarang dibayar 500 per tribulan. Dari Artinya 2013. Per bulannya 500. Per tribulan. Oh,
Setiap 3 bulan dibayar 500 itu. 500.000. Itu sebabnya tadi Anda juga bekerja serabutan ya di luar itu. Ada bengkel, angkut apa kayu. Iya, kalau ada orderan angkut kayu. Kalau nggak ada sapi, orderan? nggak ada. Oke. Sekarang ini berapa guru yang mengajar di tempat Anda? 5 dengan pengajar muda Indonesia mengajar. 1 PNS kepala sekolah. Oke. Anda dengan sebagai guru sukarela itu tidak tercatat statusnya itu? Iya, tidak tercatat, hanya sampai kabupaten. Pernah ada keinginan untuk jadi PNS atau guru tetap? Jelas ada. Kemarin ikut tes CPNS lewat K2, alhamdulillah lulus. Tapi sampai hari ini belum jelas bagaimana nasib ke depannya. Baik, jadi sudah lulus tapi belum jelas nasibnya ya? Karena sampai hari ini kabar berita dari BKD belum ada. Belum ada. Iya. Mudah-mudahan setelah nonton acara ini kabarnya segera ada ya. Amin. Menarik untuk mengikuti perjalanan hidup guru firman ini di kaki Gunung Tambora. Iya. Ya, dengan gaji yang minim tadi, kemudian dengan kondisi ajar mengajar yang relatif kalau kita lihat dari gambar tadi yang menyedihkan ya. Tapi tantangan terberat apa yang dihadapi Pak Guru Firman sehari-hari? Kita lihat dulu, ikuti terus Ki Candy. Menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Kenapa? Karena mungkin tidak akan menghasilkan uang.